Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allah wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, apa yang akan kita sampaikan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membawa manfaat, maslahat dan barokah bagi kita sekalian. Selawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema atau topik tentang ulama hakikat. Pelajaran hakikat merupakan lanjutan serta peningkatan daripada pelajaran syariat. Lazimnya disebut ilmu hakikat atau ilmu akhlak yang membidangi rohani. Pelajaran ini harus diberikan oleh mursyid kamil, guru ahli atau ulama yang khusus dan memiliki keahlian sebagai dokter rohani atau dokter akhlak yang mahir mengoperasi rohani manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursida." Barang siapa mendapat petunjuk Allah, dialah orang yang terpimpin jalan hidupnya. Dan siapa-siapa di antara kamu yang disesatkannya berhubung kelalaian yang sangat, tidaklah engkau dapatkan seseorang dan wali mursyid yang dapat memberi petunjuk dengan benar. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak mengangkat dirinya atau diangkat orang untuk tugasnya sebagai mursyid, sebagai guru atau ulama, melainkan secara rahasia terpilih dari wali-wali Allah dengan predikat wali pembimbing, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17 tersebut. Merekalah yang disebut ulama pewaris para nabi. Namun demikian, mereka sangat merahasiakan kekeramatan dirinya, tidak mau dikultuskan. Paling jauh, mereka mengaku dirinya sebagai mubaligh saja. Kehidupannya sederhana, sangat tinggi ilmu dan takwanya. Mereka
memiliki sifat-sifat karena Allah yang murni. Sifat hidupnya prihatin. Mereka senantiasa berjuang. La tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna alal haqqi zahirina hatta taqumas sa'ah. Tiada putusnya senantiasa ada golongan dari umatku yang berjuang menegakkan kebenaran dan berhasil sampai saat kebangkitan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di setiap kurun zaman dari mereka terpilih seorang dengan tugas mengepalai para wali Allah yang ada. Sebagai pewaris Nabi, mereka melestarikan kehidupan agama dan menegakkan kaidah-kaidahnya. Ingatannya kepada Allah tiada putusnya. Di dalam sebuah hadisnya yang agak pribadi, ulama ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dunia mereka yang mengetahui hakikat sesuatu, orang-orang yang takwa. Kalau mereka hadir, tidak dikenal orang. Dan kalau mereka tidak ada, orang pun tidak kehilangan mereka. Mereka mengenal segala tempat di bumi. Mereka dilingkungi oleh para malaikat di langit. Manakala orang-orang pada bersenang-senang, mereka berbakti kepada Allah. Orang-orang beralaskan kasur empuk, mereka beralaskan kening dan lutut. Orang-orang meninggalkan perbuatan dan akhlak para nabi, mereka memeliharanya. Kalau mereka tidak ada, bumi menangis dan Allah akan murka ke setiap negeri yang di negeri itu tidak ada seorang pun dari mereka. Mereka tidak terlalu tamak terhadap dunia seperti ketamakan anjing-anjing terhadap bangkai. Pada umumnya mereka memakan makanan-makanan yang kasar dan memakai kain-kain bertambal dan tua-tua. Mereka dalam keadaan kusut dan serba kotor. Orang-orang yang melihat mereka dan menyangka mereka sakit, padahal mereka tidak sakit. Dikatakan orang bahwa mereka telah dipergauli dan hilang akal, padahal akal mereka tidak hilang. Tetapi suatu kaum memandangnya dengan hati, dan urusan Allah yang menyebabkan hilangnya sangkaan-sangkaan rendah terhadap mereka. Menurut ahli-ahli, ilmu mereka berjalan tanpa diatur oleh akal. Sedang akalnya mereka gunakan berpikir untuk semua orang. Kehilangan akal. Mereka mempunyai kemuliaan di akhirat. Hai sekalian orang, kalau engkau melihat mereka di suatu negeri, maka ketahuilah bahwa mereka itu jadi jaminan keamanan bagi penduduk negeri itu. Dan Allah tidak menyiksa suatu kaum apabila mereka tadi berada di tengah-tengah kaum itu.
Para jamaah Masyarul muslimin rahimakumullah. Bumi bergembira oleh sebab mereka, dan Allah rela terhadap mereka. Jadikanlah mereka itu saudara-saudara bagimu. Semoga engkau selamat oleh sebab-sebab mereka. Andai kata engkau bisa mati di jalan Allah dalam keadaan lapar dan dahaga, maka berbuatlah. Sungguh dengan demikian engkau akan mendapatkan kemuliaan dan derajat serta masuk golongan para nabi. Saudara sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, para malaikat akan bergembira menyambut kedatangan nyawamu, dan Allah akan memberi rahmat atasmu. Carilah dan dapatkanlah ulama ini, hormatilah dan cintailah mereka. Buatlah mereka kawan dan guru Anda di dalam agama. Ia tidak berbuat merugikan kita. Mereka mencintai sekalian manusia dan sangat berhati-hati serta bijaksana melayani setiap orang atau tamu yang dihadapinya. Mereka pantang menyinggung perasaan orang, apalagi mengungkap kelemahan, kekurangan atau kesalahannya, sekalipun sudah diketahuinya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sudah terbuka sempurna mata hatinya. Dengan hatinya lah mereka melestarikan zikir dan hubungan yang mantap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak mengetahui masalah-masalah yang masih gaib bagi orang biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min wa innahu yanduru binurillah." Takutlah pada firasat orang mukmin hakiki. Sesungguhnya dia itu melihat sesuatu dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikian sekilas yang kami sampaikan tentang hakikat ulama hakikat. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.